Dalam pelayanan dan panggilan bergereja, saudara, kita harus bawa ini jemaat kepada air tenang, berumput hijau, supaya mereka subur, supaya mereka bagus, baru perah susu mereka, kita menjadi sehat, itu orang juga menjadi kuat. Amin. Bukan saja secara spiritual, tetapi betul-betul secara real. Tidak boleh ada orang miskin di sini. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gemis Immanuel Tahuna yang ke-357 adalah kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Oke, mantap. Baik, sekarang kita mulai. Yang tadi itu pengantar, ini baru khotbah ini. Oke, jemaat, saudara, bukan saya mau punya kerinduan sebesar apapun, kita tidak akan pernah jadi orang Samaria, tidak akan. Karena tadi baru mau keempat, saudara, suara mulai hilang. Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama, orang Samaria itu ialah, kuat sedikit, orang Samaria itu ialah, tolong kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu, orang Samaria itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita bicara dalam konteks Palestina, semua orang di sana tahu Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem. Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? Coba sama-sama 3. Oh Yerusalem, apa? Kota mulia. Apa? Sekali lagi lebih kuat. Oh Yerusalem, kota mulia. Hati kami rindu, hatiku rindu kesana. Sama-sama semuanya, tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan datang, bawa saya masuk. Tak lama lagi, Tuhan datang, bawa kami, bawa saya kudus. Tuhan jalan ke Yeriko. Dalam konteks Palestina diketahui bahwa Yeriko itu kota terkutuk. Ini sebuah gambaran untuk menjelaskan secara simbolik, secara baik, bahwa Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya Via Dolorosa, 30 km jalan menurun yang berbatu-batu lepas itu, Via Dolorosa. Saudara-saudara, banyak orang ingin menyambut Yesus sebagai Kristus, juru selamat, tapi sulit menerima Kristus sebagai Tuhan, termasuk dalam persekutuan jemaat. Banyak orang rindu menerima Yesus sebagai Kristus yang juru selamat. Kenapa? Karena dia ditebus, tidak mau dihukum. Tapi waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dia tidak mau. Selamat mau, tunduk tidak. Ya Dolorosa. Dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, Tuhan ketemu dengan orang yang dirampok dan dipukul hampir mati. Betul? Siapakah orang itu? Orang yang dirampok dan dipukul hampir mati itu adalah saya, Pendeta Yandin, Bapak Ibu semua, jemaat semua. Kitalah orang-orang yang Tuhan temukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, sekarat, hampir mati dan berdarah-darah di sana. Kita sudah ini. Amin. Siapa merampok kita? Boleh jawab sekarang. Siapa merampok kita? Siapa merampok? Siapa? Kadang-kadang iblis juga tidak tahu apa-apa. Iya, saya baca di satu grup media sosial, dia bilang begini,
Satu saat iblis itu minta ketemu dengan Tuhan. Tuhan, yo ketemu dulu. Nah, kenapa? Saya mau berhenti jadi iblis. Kenapa? Manusia sudah ambil saya pekerjaan semua itu. Iya, dorang yang selingkuh, dorang jalan pisembunyi di sini tempat. Dorang yang pergi di sana, dorang tidak ajak saya, tapi dorang bilang itu saya punya pekerjaan. Dorang yang korupsi, itu uang korupsi juga tidak kasih di saya sedikit, tapi bilang itu pekerjaan. Tuhan, lama-lama saya berhenti, saya biar kasih dorang saja. Jemaat, kadang-kadang kita dirampok oleh kerala usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Semua tanaman dalam taman ini tidak boleh, boleh kau makan buahnya, yang itu jangan. Tapi oleh karena hati yang tidak pernah puas dan ingin mengetahui lebih, dia ingin melangkah melewati batas. Namanya apa? Dosa. Namanya apa? Kita dirampok oleh hal itu. Sekarat hampir mati. Dalam kondisi sekarat hampir mati itu, saudara, kita tidak bisa ditolong oleh siapa. Tidak bisa. Imam-imam bisa tolong kita. Orang Lewi bisa tolong kita yang hampir mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, bisa? Tidak. Saya mau bicara ini dalam konteks kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Satu persatu dia kerjakan bagi kita. Dan tiap-tiap orang, bukan sebagai sebuah persekutuan, tiap-tiap orang. Jemaat, kenapa suara tambah lemah? Wah, sedikit. Jemaat, saya bilang begini, dalam kondisi sukar, sulit, sekarat, tidak bisa masuk surga, saya mau kasih tahu saudara bahwa masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Pernah ke sana? Pernah atau tidak? Jemaat, pergi ke WC itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa. Amin. Siapa di sini yang karena terlalu hebat dia tanya, Juan, yuk kemana? Ke WC, titip. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Masing-masing orang akan pergi sendiri. Masing-masing orang pergi sendiri. Lalu bagaimana imam dan orang Lewi? Imam dan orang, terima kasih ya Pak. Ya, hati-hati ada anjing jahat di situ. Kan hanya begitu. Selanjutnya dia bertanggung jawab sendiri. Amin. Tuhan Yesus tolong mereka yang korban di situ. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu kita sembuh, karena dia sudah tolong tadi. Pertama apa tadi? Pertama tadi apa? Kedua, yang ketiga, setelah Tuhan Yesus balut kita, luka-luka kita, dia urus, dia bawa kita dan dia titip kita di mana? Rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Rumah penginapan ialah, jadi orang-orang yang Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah rawat dia, Tuhan titip di mana? Di mana? Kita punya beberapa poin di sini. Jadi saudara-saudara yang ada di sini, khususnya Immanuel, setelah Tuhan tolong saudara, Tuhan sembuhkan saudara, oleh bilur-bilurnya saudara sembuh, dia titip saudara di Immanuel. Sama-sama titip di. Banyak orang bangun lari dari rumah penginapan. Ibu pendeta, Pak pendeta di sini semua rajin-rajin gereja. Saya senang sekali Ibu sekretaris ini. Di sini saja di Indonesia yang kita lihat orang bisa gereja banyak orang begini. Biasa hari-hari minggu sedikit, tapi hari banyak sekali orang semangat gereja ini. Bagus. Tepuk tangan saja dulu, tepuk tangan saja dulu. Kita uji hari Minggu nanti. Jemaat, banyak orang lari dari rumah penginapan, tidak mau ada di rumah penginapan, padahal Tuhan kasih gratis itu rumah penginapan. Jemaat, saya mau tanya dulu, kenapa yang ikut ibadah hari ini lebih banyak mama-mama?
Ini mama-mama janda semua. Ini mama janda atau tidak? Tidak. Papa, ada jemaat ini yang 1 tahun dia gereja mungkin 2 kali saja, Natal dan Paskah. Makanya dia punya nama jemaat Napas, karena Natal dan di sini ada, betul-betul ada. Jujur, siapa punya suami coba angkat tangan, biar kita doakan dia tambah baik. Kali singkatannya tambah panjang, napas satu-satu. Kalau sudah napas satu-satu tiba-tiba ingat Tuhan, Tuhan Yesus tolong dong. Betul. Di sini ada fama apa? Jemaat, ada banyak orang itu seumur hidup dia gereja mungkin 4-5 kali saja seumur hidup itu. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, di sini juga kenal sidi kan? Ya. Ketiga waktu anak menikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Waktu pemakaman dia, itu dia tidak kemana-mana, memang ikut ibadah sudah di situ. Aneh-aneh betul deh. Susah sekali kita pun hidup ini. Jemaat, ada bapak-bapak ini waktu masih pacaran semangat sekali jemput yang perempuan antar ke gereja, semangat. Setelah menikah tidak lagi. Jadi pendeta tanya, bapak, yuk, kenapa dulu rajin antar mama ke gereja, sekarang setelah menikah kok sudah tidak pergi lagi? Terus dia, jadi ibu kalau sudah pergi itu sama dengan papa juga ya. Jemaat, memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan papa sudah kenyang? Di sini ada begitu. Betul ada. Yang waktu masih di pemuda rajin sekali, setelah menikah pemalas ada. Angkat tangan siapa punya suami jujur. Itu kita persoal. Banyak orang ini ibu-ibu orang ini hari Minggu siap gagah-gagah cantik-cantik datang di gereja jalan sendiri. Terus pendeta tanya, ibu, yo, kenapa jalan sendiri? Suamimu mana? Terus dia, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Kenapa mau ambil resi? Betul. Di sini ada ibu-ibu yang pernah bilang suami begini. Ada. Itu ibu ada di sini. Dia duduk di depan, di tengah tuh. Itu jadi masalah. Banyak orang tidak suka ada di gereja. Banyak orang tidak suka beribadah. Amin kok. Yang pemuda-pemuda juga saya. Pemuda. Di sini tidak ada pemuda. Ini lansia semua. Pemuda, kamu rajin-rajin gereja sedikit, rajin-rajin ibadah sedikit. Ibadah pemalas, tapi kalau bilang pekan pemuda sinode, wow, itu perahu mesti 4. Tapi ibadah pemuda 2. Yang nona-nona belum menikah. Nona-nona, menikahlah dengan laki-laki yang rajin gereja. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia tidak akan menyakiti engkau. Dia membawa engkau datang kepada Yesus. Makanya ajak dia ikut ibadah pemuda. Memang agak berat, tapi mulai Kak ibadah. Nanti dia tidak mau ibadah. Kalau dia tidak mau tahu ibadah. Nanti kalau dia tidak mau baru kasih tahu dia ada kue. Yang anak-anak dona ini, kamu jangan terlalu terpesona dengan laki-laki punya rambut yang les di sini nih.
Dia tidak membawa kamu ke surga, tidak. Bawa dia ke ibadah pemuda, supaya dia belajar. Memang yang di tenda shalom, rajin ibadah semua kah? Mantap lah. Saya senang sekali ada di sini orang gereja, di dalam gereja, di luar. Ini mic masih dapat izin sedikit, saya pulang. Oke, jemaat. Dalam Tuhan kita lebih kuat. Dalam Tuhan, kenapa? Kita bersaudara. Dari kapan? Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan. Tambah semuanya. Saudara, tambah satu lagu Ku cinta keluarga Tuhan. Tuhan terjalin mesra sekali. Kenapa? Semua saling mengasihi, betapa menjadi keluarganya. Amin kok. Kalau Tuhan sudah kasih keluarga ini, ya fokus itu, jangan bikin keluarga baru lagi. Iya. Di sini ada yang sudah kasih keluarga tapi dia bikin keluarga. Tidak bisa datang. Ya, oke. Baik, jemaat. Yang pertama kita belajar tentang gereja sebagai rumah penginapan, dan banyak orang melarikan diri dari rumah penginapan. Tapi yang kedua ini menarik. Saudara, yaitu begini. Tuhan Yesus ingin kasih tahu kita, orang-orang yang ditebus, dia titip di gereja. Dan karena itu ini kesimpulan yang menarik sekali untuk saya sampaikan bagi kita, kan kita gereja semua, apalagi Immanuel umur 357 tahun. Saya mau kasih tahu saudara, gereja yang mengurus orang yang Tuhan titipkan di situ, gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan di situ, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus habis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu tidak diberkati. Pak Pendeta, siapa bilang kami ini punya ini penatua diaken sampai malas semua, tapi kami punya kolekte banyak. Iya, tiap hari mereka bertengkar soal kolekte nanti. Di sini ada yang biasa bertengkar soal kolekte. Oh, di sini tidak pakai kolekte. Oh, persembahan. Iya, gereja Tuhan ini. Dia kasih kita kosong-kosong untuk kita urus, tidak. Dia memberikan 2 dinar, 2 kali lipat. Saudara tidak akan pernah berkekurangan kalau saudara menolong orang-orang yang Tuhan titipkan pada saudara. Ada 2 orang, jemaat. Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima, maka tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, mereka ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah itu. Yang punya karunia untuk memberi itu, dia duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses ini. Saya tidak berbuat teologi sukses, saya mau menggambarkan ini. Tanda sukses, dia duduk situ. Yang punya karunia menerima itu lagi duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu mereka 2 baku lihat begini, ini satu bilang, hei, perasaan itu karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Engkau ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya begini. Betul. Di Immanuel lebih banyak karunia yang mana? Memberi atau menerima? Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah beri saja tidak tulus. Ada orang satu saat di persembahan itu dia lipat, dia jari begini semua, baru dia isi. Jadi saya bilang, Bapak, kenapa bisa sampai begitu? Dia bilang, Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, betul Bapak, tapi saya tahu
Hei pendeta tahu apa? 1000. 1000 makanya kalau 100.000 tidak mungkin begitu. Kalau 100.000 pasti dia taruh begini. Sudah begini lagi baru pakai batuk-batuk. Di sini ada juga laki-laki atau perempuan. Itu kita persoal. Tuhan berikan kepada kita 2 dinar. Kalau saudara urus dengan baik, tidak akan kekurangan ini gereja karena melayani orang-orang. Tidak akan. Iya. Panitia-panitia perayaan ini kadang-kadang orang berdiakonia itu sedikit yang dimaksudkan adalah jumlahnya nanti di Natal dan Paskah. Nanti baru orang catat nenek-nenek yang sakit semua ini, terus orang bawa ke gereja dan ada pengumuman bilang begini, bagi para penerima diakonia supaya segera setelah ibadah bersabar sebentar, yang sehat-sehat semua sepulang, tinggal nenek-nenek yang sakit-sakit semua baru orang panggil satu-satu. Nenek Manobe kan sakit, jadi jangan kamu begini. Terus panitia mulai ambil ini kantong plastik merah, itu isi sembako, isi minyak. Nenek Manobe sakit, dia tidak kuat. Terus sampai nenek kita foto dulu nenek. Kalau misalnya antar ke rumah bisa kok tidak? Antar ke rumah bisa kok tidak? Kepentingan dokumentasi kalau fotonya di rumah bisa kok tidak? Lalu kenapa panggil sepuh nenek datang ke gereja? Jadi kalau mau tolong yang betul-betul, jangan pencitraan. Di sini ada yang pencitraan. Kasih super mie 2 bungkus saja foto dengan keluarga Manobe baru bilang indahnya berbagi. Dengan Tuhan itu jangan kasih super mie, kasih sapi. Belajar untuk betul-betul kalau kita mau total itu, mau melayani berdiakonia. Yang sebelum jadi ASN ada yang pernah honor kok tidak? Ada. Itu hari honor dibayar lancar? Tidak toh? Tapi habis bulan masih lebih 10.000 kan? Sekarang justru jadi ASN, gaji pokok 4-5 juta tambah tunjangan sana sini. Habis bulan bendahara hanya datang bawa kertas putih baru tulis sudah potong semua. Jadi kita belum mati hanya karena penerimaan kecil, belum mati. Amin kok. Kenapa kita terlalu ragukan Tuhan? Kita saja yang sikap kita terhadap berkat itu kadang-kadang lebih parah daripada sumber berkat yang seharusnya kita taruh perhatian besar ke dia. Nah, jemaat, lalu Tuhan Yesus setelah menyampaikan itu perumpamaan, Tuhan Yesus bertanya kepada orang Samaria, kepada ahli Taurat yang bertanya. Tuhan Yesus tanya begini, menurut pendapatmu siapakah sesama manusia dari orang itu? Ini pertanyaan gampang dijawab, tapi dengan nilai yang sangat berat. Pertanyaan itu menjungkir balikan tata cara dan konsep berpikir dari itu orang ahli Taurat itu. Kenapa? Ahli Taurat berarti saudara tidak usah ajar dia lagi soal agama. Ahli. Jangankan ahli Taurat, anak orang Yahudi umur 5 tahun sudah hafal 10 hukum Taurat. Umur 5 tahun hafal 10 hukum Taurat. Kita punya orang ini besok mau nikah tidak tahu hukum ke-6. Orang umur 5 tahun, umur 10 tahun anak-anak orang Yahudi sudah hafal 613 pasal penjabaran hukum Taurat. Di umur 12 tahun mau 13 tahun yang mereka hafal mereka lakukan karena mereka jadi anak Taurat. Semua mereka lakukan. Itu baru jadi orang Yahudi, belum ahli Taurat. Kita punya orang ini anak 5 tahun bukan. Coba ada TikTok Om Pendeta lihat. Kira prestasi.
Ini apalagi ahli Taurat. Mereka melakukan. Tapi Tuhan Yesus punya cara ini menarik. Kenapa? Orang-orang Yahudi itu berpikir dengan melakukan semua itu mereka bisa masuk surga. Apalagi keselamatan datang dari Yahudi. Bagi mereka, orang lain butuh keselamatan, mereka tidak butuh lagi. Makanya Tuhan Yesus tanya, menurut pendapatmu siapa sesama manusia? Orang yang telah menolong itu. Pergilah lakukan demikian. Saudara tahu, kalimat lanjutan dari Tuhan Yesus itu kalimat yang berat bagi dia. Kenapa? Dengar, tidak mungkin ada satu orang melakukan 10 hukum Taurat dengan utuh. 9 bisa, 1 gagal semua. 612 bisa kita lakukan, 1 tidak bisa, gagal semua. Lalu apakah engkau bisa melakukan semua hal itu untuk saudara masuk surga? Tidak bisa. Siapapun saudara butuh orang Samaria itu. Amin. Hanya dia yang akan menolong kita, tidak pernah berkesudahan, satu-satu pribadi. Jemaat, pertanyaan itu kemudian mengukur seberapa jauh kedekatan orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan dengan Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan seperti apa? Itu pertanyaannya. Ini 350 tahun ini, 57 tahun. Mari kita mulai, saudara. Ini khotbah masih di tengah. Iya. Jemaat, makin pernah ke pantai? Pantai mana? Pantai mana? Pergi dengan siapa? Yang saya maksud begini. Itu. Oke, jemaat. Di pantai itu air hanya sampai betis di pinggir pantai. Orang bisa senang-senang tendang-tendang air, siram dia punya teman. Di pantai orang bisa foto saya dulu. Foto. Pinggir. Coba masuk 500 meter ke dalam. Terus perahu sudah mau tenggelam, terus bilang, "Oi, perahu sudah mau tenggelam, foto saya dulu, foto." Bisa? Yang gaya-gaya itu hanya di mana? Jelas. Di sini ada yang orang-orang saja di pinggir-pinggir. Sekarang kita mulai. Saya mau bilang, saudara jemaat, pernah jalan kaki? Pernah? Semua orang bisa jalan kaki, tapi jaraknya dekat. Jarak yang dekat itu membuat kita sangat percaya diri. Orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh, karena kekuatan full ada pada kita. Yang ibu-ibu, nona-nona bisa kojek kemana? Kemana? Sudah lebih jauh kan dari jalan kaki? Itu anak ojek gas, saya yakin yang di belakang akan korek itu anak, bilang, "Ade, iya, pelan sedikit." Kenapa? Tante punya dada tidak bisa. Ibu hanya bayar 5.000 saja. Kok kenapa? Kalau bayar 5.000, ibu itu tidak pakai rem. 10.000 dulu baru pakai. Poinnya dapat. Makin jauh berjalan, orang mulai punya rasa takut, mulai lebih hati-hati. Lebih jauh lagi, naik bis atau naik mobil. Pernah? Jarak terjauh dari Tahuna ini ke mana kalau di pulau ini? Di Makau? Pernah saudara yang sopir belum rem, saudara mengangkat kaki rem begini? Pernah? Semakin jauh berjalan, kita rasa kita bukan siapa-siapa. Amin. Yang gaya-gaya itu masih bermain di mana? Pinggir pantai. Belum apa-apa itu, belum. Lebih jauh lagi, naik kapal feri. Pernah? Kapal laut pernah? Feri cepat pernah? Kemana? Filipina? Oh iya. Jemaat, saya melayani 5 tahun di Pulau Sabu, pulau bagian selatan NTT. Itu laut Sabu itu memang sangat bergelora.
Kita bisa berenang sejauh 10 km pun kalau tenggelam di Laut Sabu, kita jago hilang. Musim timur seperti bulan-bulan ini, Juli, Agustus itu berat sekali. Tapi kalau masih ada ferry yang pulang itu menarik sekali. Ferry begini. Kalau dorang lihat ada pendeta di atas kapal, dorang datang, Bapak Pendeta Yandi, ya kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, di laut yang menarik waktu persembahan. Kalau kita ibadah di kapal itu, waktu persembahan itu menarik sekali. Di bagian persembahan kami tidak pakai tangguk persembahan yang kebiasa itu, yang ada kain itu. Kami tidak pakai itu, karena memang tidak ada di kapal toh. Oh, kapal juga bukan gereja ya. Kami tidak pakai itu, kami pakai dus yang besar itu. Kenapa harus pakai dus? Karena sekali itu yang bawa dus datang, sekali isi tangan begini, itu dapat berapa saja langsung masuk semua itu. Tidak lewat otak, dia hanya karena beda kalau kita ibadah di darat yang bawa persembahan datang, kita isi tangan dalam saku begini, macam agak lama begitu. Sudah agak lama baru mata lek putar-putar 2-3 kali begini. Itu mata seperti ada firasat itu. Terus kita ambil persembahan, kita isi begini, yang bawa persembahan lewat baru kita kaget. Aduh, kenapa? Tadi saya isi yang merah. Menyesal. Pernah alami kau? Ibu-ibu, pernah kau tidak waktu datang di gereja dengan motor, bilang itu yang bawa motor, bilang kau singgah di kios, cepat. Pernah? Itu singgah di kios supaya apa? Oh, tahu juga. Saudara, jemaat, makin jauh berjalan kita bukan siapa-siapa. Yang gaya-gaya, betul? Kayak mana? Saudara ini ternyata terlalu suka berjalan deh. Kalau naik pesawat, ya ATR ini yang biasa datang ke Tahuna kan, dia terbang paling tinggi kira-kira 15.000 kaki kan. Kalau naik Boeing, Airbus, dia terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kira-kira 12 km di atas udara. Karena 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Dia baru lihat mati sudah kita. Mati sudah. Di ketinggian 12 km sudah di zona aman, sudah bisa lepas itu sabuk pengaman. Orang sudah bisa jalan-jalan, kadang-kadang tidak rasa kencing juga sengaja ke belakang supaya orang tahu, bilang oh berangkat. Tiba-tiba pas dia ke belakang, lampu sabuk pengaman itu menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang supaya segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya jemaat, waktu ada pengumuman begitu, ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali ke buat apa? Ada yang berani protes. Jago hilang Bapak. Dia pulang dengan teratur. Kencing saja tunda. Betul? Dia duduk begini, ada anak-anak di sebelah ribut-ribut sedikit, dia kasih tahu, ade doa. Di ketinggian 12.000, di ketinggian 12 km, kecepatan pesi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek dorang lebih kalah. Di kecepatan 900 km per jam itulah pesawat tabrak awan kan guncang toh. Itu orang yang di atas kalau pesawat tabrak awan semua langsung bilang Yesus. Kalau di darat kaget maki. Saya belum pernah dengar orang maki di atas pesawat, belum pernah. Di sini ada yang biasa maki,
Yang maki-maki biasa ada. Kumpul kasih dia uang, beli tiket, suruh berangkat. Pas hujan angin itu, dia berangkat pulang, dia langsung jadi pendoa syafaat di gereja. Yang gaya-gaya itu masih di mana? Jalan belum jauh. Di sini ada yang biasa protes, kerja protes, tidak ada solusi, hanya protes saja. Ada. Kadang-kadang kalau ada seminar di gereja, di sini ada. Dia paham apa? Dengan jemaat. Itu kemudian menjadi serius bagi kita untuk memahami, saudara-saudara, ternyata perjalanan bergereja dengan Tuhan membuat kita bukan semakin merasa kita berarti, tapi kita bukan siapa-siapa, karena dari setiap waktu kita hanya berjumpa dengan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Ada banyak penatua diaken pendeta dengan sombong sekali bilang begini, Pak Pendeta, sebenarnya itu hari saya tidak mau. Apalagi yang tidak, sebenarnya dia tidak mau. Ini jemaat juga satu, jemaat dong ini kadang-kadang. Waktu pemilihan penatua diaken, orang bilang pilih dia. Kenapa? Dia yang ada oto, dia yang ada acara pakai dia. Oh, memang ya. Di Immanuel ada begitu. Itu yang di kumpulan mana itu, di rayongnya. Harapan kita pada Tuhan, bukan pada dia yang ada. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, dia perlindungan dalam susah. Jangan orang Samaria itu kasih ingat kita, ternyata kita semua orang berdosa. Amin. Kalau saya bilang jemaat, yang kita sebut itu yang dilakukan oleh orang lain, yang kita sebut itu yang dia, bukan yang saya. Padahal kita selidiki, kita puhati arah, selidiki, lihat hati, apakah itu mengasihi Yesus yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Aku lihat kebaikanmu, kebaikan yang tak pernah habis di hidupku, bersuara sampai akhirnya. Orang-orang yang giat di pekabaran Injil selalu bertanya begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Amin. Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat tapi sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang pekabaran Injil bilang begini, anggaplah satu hari kita bikin dosa 3. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Satu hari berapa? 3 kali 30 hari berapa?
90. Banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan 1080. Taruhlah 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Pertanyaannya, sekarang tolong kali 1000 itu dengan umur masing-masing. Pendeta yang di umur 46 tahun kah? Bisa? Dengan 46.000 ke surga? Itu baru 3 1 hari. Apalagi tanya dia yang sudah umur lebih dari 46. Ngeri. Berarti kita ini terlalu berdosa sebenarnya. Amin. Ya, Juan umur berapa Juan? 24 kali 1000. Juan bisa pergi surga dengan 24. Kita berdarah-darah dengan kita punya dosa. Itu yang Tuhan datang dari surga. Kita tidak bisa paksa dia, tapi dia berinisiatif datang kepada kita. Inisiatif datang. Dia tolong kita. Kita taruh di mana? Jemaat. Anggap saja saya dengan Juan, kami dua tidak kenal. Terus saya telepon dia, saya dapat dia nomor telepon, saya telepon, Juan, jam 12 malam sebentar bisa ketemu saya di depan kantor bupati. Kira-kira dia mau? Dia mau atau tidak? Kami dua tidak kenal. Dia ada ayam 1 di rumah. Kalau saya pergi ke dia rumah, dia mau ke saya itu ayam? Tidak toh? Oke. Terus saya kasih dia 1 Pajero Sport 0 km. Dia terima. Setelah dia terima, ada perubahan perilaku dari Juan ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, dia datang kok tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam, dia kasih kok tidak? Kenapa kok tiba-tiba dia jadi baik begitu itu? Hanya karena anugerah, kasih karunia. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Tuhan ambil begini, ini keselamatan, dia kasih. Itu pemberian cuma-cuma, kasih kembali. Karena ini. Lalu kebaikan yang kita buat itu untuk apa? Ungkapan syukur. Sama-sama 1, 2, 3. Ungkapan syukur. Tuhan panggil kita melayani sebagai pendeta, penatua, diaken, bukan karena kita, bukan karena kebaikan, bukan karena apa, anugerah kita diselamatkan. Kurang baik lagi apa Tuhan dalam hidup kita? Kami pendeta-pendeta ini kalau dengar ada berita duka, saudara, kita pergi itu yang orang kasih tahu kita, orang menangis dia menangis, orang kasih mandi jenazah dia ikut mandi, kasih pakaian hitam putih dia pakai hitam putih, kasih masuk di peti dia mau masuk juga, bawa ke kuburan dia ikut, pas kasih turun di lubang kubur dia tidak jadi ikut lagi. Tapi Tuhan Yesus mati ganti kita. Amin. Dia ganti kita. Bagi sahabat-sahabat, kenapa saya bicara dalam konteks penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan? Harus bicara duluan tentang surga, karena ini yang kekal.
Kalau gereja kesampingkan yang kekal, ini urus yang dunia punya. Jemaat, yang dunia, yang kelihatan, yang physically, ini semua akan selesai. Beredar di grup-grup PA itu bilang begini, kita dan beda. Waktu kita umur 20-30 tahun itu yang kita rasa kita punya pipi kinclong. 50 tahun meleleh. Saya SMA, saya punya teman satu, dia tato di sini. Guns N' Roses punya lambang yang ada pangku kaki. Waktu umur 43 tahun dia sakit, saya pergi lihat dia itu, saya juga sedih. Karena itu tato itu bukan orang pangku kaki seperti orang menyembah itu dia. Dia turun baru. Cantik tidak bisa. Ibu-ibu. Kalau ada orang datang tanya bilang, "Ibu, umur berapa sekarang?" Terus ibu bilang, "Umur 50." Dia sengaja kaget. Hah? 50? Macam baru 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35? Nah, yang 15 di mana? Kalau kita jalan dengan kita punya anak perempuan, terus orang tanya, "Yang ini siapa sayang? Yang ini siapa? Ini siapa?" "Oh, ini adik." Jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama sama kakak adik dengan anak? Kalau mama itu kakak adik dengan anak itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya perempuan itu muka terlalu tua. Jadi dia punya mama tuh beda tipis. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah. Ya jangan bangga, tetap yang kelihatan. Di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Kau sudah pensiun? ASN, TNI, Polri, perusahaan, pendeta, rata-rata di sekitar 60 tahun pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang orang ketemu kita dia bilang, "Siap, laksanakan, lanjutkan, hormat Tuhan." Itu masih aktif, kita dari jauh saja. Baru dia bilang, "Tua, Pak Tua sehat." Macam mau cek ini. Jemaat, di umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau sudah pakai tongkat muda di lantai 2 dan begini, tidak. Di umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Kaya atau miskin tidak penting. Sudah tidak mungkin lagi Amel rage 2 lidi makan sendiri, tidak. Darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita mall saja. Apa yang bisa kita harapkan? Tidak jadi. Kumpul orang banyak, cucu-cucu lari-lari begini, terus cucu bilang, Opa mau makan apa biar saya ambil. Terus mau apa lagi? Kita mau apa lagi, saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan, di umur panjang, di jabatan, di istri, di surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Benar-benar yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia, amin? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi di luar? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Saya lihat videonya. Wow. Mau pergi ke surga sekarang? Jemaat, walaupun surga lebih baik dari dunia dan kita belum pergi ke sana, tapi tanda kerajaan surga itu sudah harus kita alami di dunia. Di rumah, di gereja, di tempat kerja.
Kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga bicara tentang pemerintahan. Pemerintahan Allah yang berpihak, penuh kasih, penuh keadilan, penuh perhatian. Semua yang terbaik itu diberikan selama masih di dunia. Itu tugas dan panggilan gereja untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan surga di dunia. Yang miskin harus diberi makan, yang terpenjara harus ditaruh lagi di grup majelis. Tidak bisa begitu. Amin. Tugas-tugas itu yang harus dikerjakan oleh gereja. Panggilan kita untuk melaksanakan panggilan gereja itu melayani, bersaksi. Betul? Amin. Itu ukuran kita setelah kita sudah dapat keselamatan yang Tuhan kerjakan dengan tidak berkesudahan bagi kita. Saya jelaskan tambah sedikit dulu sebelum masuk di situ. Perjuangan. Oke. Ini contoh, maju sedikit kamera ke kita ya, biar yang di luar tidak dapat. Oke. Jangan tolong pegang Om Pendeta punya tangan. Kuat. Tambah kuat. Lebih kuat. Tambah kuat lagi. Sekuat tenaga. Oke, ini paling kuat. Sekarang Om Pendeta tanya. Pegang sekuat ini, Juan bisa bertahan 1 detik? Bisa. 1 menit? Bisa. 1 jam? Tidak bisa. Paskan. Berarti anggap saja ini tangan Tuhan, ini tangan orang berdosa. Ini kita anggap, ini kita anggap. Ya. Jadi jangan kita yang pegang Tuhan, tapi siapa? Tuhan yang pegang kita. Juan boleh pegang sedikit, supaya ketika kita lesu tidak berdaya, tangan-tangan kita serasa lemah ingin terlepas, tangan Tuhan tidak akan pernah lepaskan kita. Saya tidak bisa, karena Tuhan yang pegang kita. Tidak akan ada orang merebut kita dari tangan Tuhan. Atau sekarang dalam pelayanan dan panggilan bergereja, saudara, kita harus bawa ini jemaat kepada air tenang, berumput hijau, supaya mereka subur, supaya mereka bagus, baru perah susu mereka, kita menjadi sehat, itu orang juga menjadi kuat. Amin. Bukan saja secara spiritual, tetapi betul-betul secara real. Tidak boleh ada orang miskin di sini, tidak boleh ada orang bodoh di sini, jemaat. Tuhan kita pintar atau bodoh? Lalu kenapa anak-anaknya bodoh? Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa anak-anaknya miskin? Saudara, orang kalau tidak punya iman, malas bekerja, tidak ada otak, lantas dia berserah kepada Tuhan, itu pura-pura rohani. Tuhan kasih yang paling kaya otak sama, tangan sama, waktu sama. Burung Tuhan perhatikan, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung cari makanan, kerja tapi bilang Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Pura-pura beriman itu. Anak muda, kamu rajin sedikit. Yang laki-laki di mabuk, tapi setiap kali bikin status, semua akan indah pada waktunya. Tuhan pelihara kita, tapi Dia tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar kita. Jemaat, belajar itu perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa jadi bisa. Walaupun kita sakit, kita pergi ke rumah sakit, kan di bagian umum dulu toh, di bagian umum, oh ini THT pak, pergi di THT. Sampai di THT dan beri, oh ini telinga pak, kita pergi ke telinga. Sampai di telinga, oh ini telinga kiri pak, kita pergi ke telinga bagian kiri. Sampai telinga kiri, oh ini genderang telinga pak, kita pergi lagi situ. Kepintaran terbatas mengerucut pada satu hal. Pintar terbatas, bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh saja bagus. Tapi bagaimana dengan ini jemaat yang tadi, yang bodoh, yang miskin, yang sakit, yang terpenjara? Tuhan Gembala itu menjadi patron bagi kita. Kita menyanyi sama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di padang yang berumput hijau, Ia membimbing, air yang tenang
orang Tuhan sudah titip di dalam gereja Tuhan, dia harus betul-betul ada dalam kedamaian, dan itu wujud dia mau tinggal lebih lama di dalam rumah Tuhan, supaya jangan hanya ada masalah sedikit dia mau keluar bikin gereja baru. Di sini ada yang sedikit-sedikit kami ganti papa nama gereja, mau kas takut siapa? Jangan begitulah. Ini Immanuel, ini ada jemaat yang biasa pindah-pindah gereja ini. Yang ini minggu di sini, minggu ada kok bunga-bunga dong, itu ada kok. Banyak kok. Boleh bagi. Maksudnya begini, bunga itu bagus, mantap, tapi tidak bisa tiap hari pindah pot. Mati. Dia harus pastikan bertumbuh di mana. Amin kok. Ini pindah dari sini ke situ, coba pi diam-diam baik. Oh. Gini. Jadi harus pastikan itu menjadi serius bagi kita, saudara, supaya kita menikmati apa yang Tuhan maksudkan bagi gereja. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini kalimat untuk mengarahkan gerejanya untuk paham. Tuhan mengasihi dunia, ini dunia, karena itu Tuhan taruh gereja di tengah-tengah dunia, supaya gereja urus itu dunia yang penuh dengan rawa payah. Dunia dalam ini pendeta Yandi ini kalau khotbah lebih lama sedikit kita menyanyi kasih habis kidung. Kita semua adalah orang-orang yang Tuhan tolong. Saya ingin mengakhiri khotbah ini mengatakan, kita semua ini senasib sepenanggungan karena Tuhan ketemu kita di jalan Yerusalem Yeriko. Kalau Tuhan ketemu kita kuliah di Malang, sama-sama kuliah di Malang, di sana dong bikin ikatan keluarga besar orang Sangihe, betul toh? Maka kita semua yang sekarang ini ikatan keluarga besar jalan Yerusalem Yeriko, supaya tidak boleh ada orang yang hidup bagi dirinya sendiri, karena kita semua ditebus di sana. Tidak boleh ada orang sombong iman, tidak ada orang hidup karena dirinya sendiri. Sejak awal Tuhan sudah mengatur kita semua ada nama, betul? Betul? Kita punya nama ini untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan orang lain. Sebab apa? Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang ketika kita ini makan, pernah makan? Kita makan untuk siapa sebenarnya? Untuk kita dan orang lain. Tidak percaya? Istri kalau sakit tidak mau makan, kita bilang, mama makan saya. Makan karena anak-anak dorang masih kecil. Itu langsung dia tambah, langsung tambah. Jemaat, kita pakai pakaian, betul kok tidak? Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita supaya kita tidak kedinginan, tidak panas. Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian, supaya orang ketemu kita dia jangan kita punya hidup ini penting satu dengan yang lain. Makanya jaga persekutuan. Amin. Bukan itu satu bilang do semua bilang do, tidak. Do mi sol do, beda-beda toh. Do mi sol, mantap. Pernah ikut pes Parawi? Berbeda fakta kosmis melakukan membilang begitu. Ada atas, ada panas, ada kanan, ada hitam, ada. Berbeda toh. Saya kasih nikah satu pasang nikah, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Dan beda jenis kelamin. Itu penting. Penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupang bilang, dia orang hanya bakorek.
berbeda. Amin. Persekutuan itu bukan keteringkatan. Ambil kucing 1 ekor, anjing 1 ekor, ikat dalam 20 ekor, baku bunuh. Tangan, dia tidak lebih penting dari kaki. Di dalam satu acara yang menghimpun ribuan orang, saya berkhotbah. Sebelum berkhotbah ada kesaksian. Satu ibu bilang begini, saya waktu itu antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa saya ke surga. Ya saya duduk lihat-lihat dia. Woi Pak, surga itu bagus sekali. Saya bilang, ya men, surga mantap. Terus dia bilang, dia jalan-jalan, dia surga, ada satu ruangan, dia coba lihat begini. Ternyata dalam itu ruangan itu mulut-mulut semua. Jadi dia tanya malaikat, kenapa? Oh, pendeta-pendeta itu khotbah bagus, jadi mulutnya masuk surga, kaki tangan di neraka semua. Jemaat, waktu mau berkhotbah sebelum ibu, kita dua, coba ibu ambil pisau, potong ibu punya jari. Waktu darah sudah keluar, coba ibu bilang, ibu punya jari, bilang, rasa dia. Alkitab bilang begini, kita semua satu tubuh, kepalanya adalah Kristus. Tubuh, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada kaki. Tangan karena dia tangan, dia tidak lebih penting dari kaki. Mata tidak lebih penting dari telinga. Semua menjadi penting bersama, toh. Mau masuk surga, masuk semua, bukan saya mulut. Jemaat, siapa yang malam-malam ketika dia perut sakit mau pergi ke WC, terus kaki bilang, perut pergi sendiri. Terus saya itu tidak bisa, tetap pergi. Sembarang saya. Jemaat, ini video yang cukup viral di mana-mana ketika saya bilang kelola persekutuan itu seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan gula? Sudah jadi dia punya nama? Waktu jadi kolak kita makan pisang masih ada upaya untuk saling menghilangkan. Kita bisa berkumpul di satu tempat yang namanya panci. Dalam konteks ini kita bisa berkumpul di gereja, kan? Bukan kita mau makan kolak, nah kita makan ubi di sana, pindah makan pisang di sana. Jemaat, jangan kelola persekutuan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi apa? Kopi terdiri dari kopi, gula, kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti lah. Di dalam gereja tidak boleh ada orang merasa diri inti, tidak boleh. Kita semua penting kok. Kalau sudah kiri betul. Saya kalau AA, saya kalau BB. Yang AB itu anak TK. Di TK itu kalau kita bilang, saya kalau AA, saya kalau BB, tanya papa, TK di jangan-jangan. Jemaat, kelola persekutuan ini saudara tahu tembok? Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Semen, pasir, batu. Jemaat, dalam sebuah persekutuan saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam sebuah persekutuan. Orang tua punya pesan bagi kami anak-anak. Dia bilang begini, kalau mau jalan dekat, jalanlah sendiri-sendiri. Tapi kalau mau Tuhan memberkati saudara,